wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa besarnya, yaitu dengan nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam lalu kita haturkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad dan kepada keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, kita masuk pada part yang ketiga, pembahasan kitab daripada Al-Adab fi Tablighil Arab karangan Abu Zakaria Al-Ansari, yang mana sebelum kita mulai pengajian kita pada malam hari ini, maka marilah kita baca suratul Fatihah yang kita niatkan pertama untuk mu'alif hadzal kitab, pengarang kitab ini, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Al-Fatihah ila mu'alif hadzal kitab Syekh Abu Zakaria Al-Ansari wa ila arwah jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi jami'il jihad. Ila hadratin Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita masuk ke hadis yang ke-32 yang mana membahas tentang tarahumil khalqi, rasa kasih sayang kepada sesama makhluk, yang mana kemarin sudah banyak dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang pertama terkait tentang mencium tangan anak dan berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang kedua babnya tentang saling menyayangi sesama makhluk, sama manusia, sama makhluk-makhluk Allah, dan semua yang ada di muka bumi ini harus disayangi. Masuk kepada hadis yang ke-32 yang masih berkaitan dengan makhluk ini, dengan kasih sayang ini, yang mana agama ini adalah agama rahmah, yang sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi alam semesta. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah da manaf abihi wa barakati ulumihi fid darin amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Anasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-32 bersumber dari Anas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la adkhulu fis salati uridu italataha fa asma'u buka as-sabiyyi fa ukhaffifa mimma a'lamu min syiddati wajada ummuhu bih. Dalam sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la adkhulu fis salati, sesungguhnya aku sedang melaksanakan salat, uridu italataha, kemudian aku ingin panjangkan sholat ini, fa asma'u buka as-sabiyyi, kemudian aku mendengar tangisan anak-anak, fa ukhaffifu mimma a'lamu min syiddatin, maka aku ringankan dari sesuatu yang aku ketahui daripada bacaan-bacaan sholat itu, min syiddatin, daripada kesulitan, dengan sebab kesulitan, wajada, yang ia dapati, ummahu bihi, yang ibunya dapati dalam mengurus anaknya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sedang melaksanakan ibadah sholat, kemudian dia mendengar anak kecil yang sedang menangis, bacaan sholatnya dia ringkas, dia percepat dengan tujuan apa? Untuk membantu ibunya agar dapat mendiamkan si anak tersebut. Ini adalah bentuk rahimnya, bentuk rasa kasih sayang kepada si anak. Karena kalau misalkan kita biarkan si anak tetap menangis dan kita tetap melaksanakan ibadah sholat dengan bacaan yang panjang, ya akhirnya apa?
kita malah makin puyeng dengan tangisan si anak, yang menunjukkan kepada malah kita nggak akan bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-33 wa anhu, dan bersumber dari Anas juga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata minkum illa rahimun. Seseorang di antara kalian enggak akan masuk surga kecuali orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang. Jadi orang yang masuk dalam surganya Allah adalah orang-orang yang suka menunjukkan kasih sayangnya kepada sesama. Kalau hanya memiliki sifat ibadah saja, rajin ibadah dan segala macam tanpa memiliki sifat rasa kasih sayang, itu masih ada jauh kemungkinan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata minkum illa rahim. Seseorang di antara kamu ini enggak bakal masuk surga kecuali orang-orang yang memiliki sifat rahimun, sifat kasih sayang. Jadi selama dia memiliki sifat kasih sayang, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun ditopang juga dengan semua ibadah-ibadah yang telah Allah wajibkan, seperti ibadah sholat, ibadah puasa. Ini pada bulan Ramadan ini usahain sampai full 30 hari full semua. Jangan ada yang bolong, usahain jangan pernah bolong. Makan kalau bisa itu khatam Quran di bulan Ramadan, karena bulan ini adalah bulannya Quran. Jadi yang masuk dalam surga ini adalah orang-orang yang memiliki sifat rahimun, sifat kasih sayang. Qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kulluna rahimun. Ya Rasulullah, kita ini juga orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang. Kita juga punya sifat rahmat. Kita masuk surga atau enggak nih ya Rasulullah? Kalau Rasulullah SAW bersabda menjelaskan tentang kata rahmat itu kayak gimana. Kata Rasul, laisa rahmatu ahadikum nafsahu wa ahla baitihi hatta yarhaman nas. Rasa sayang di antara kalian, rasa peduli kalian kepada diri kalian dan keluarga kalian, itu tidaklah dikategorikan dengan namanya rahmat, sayang, hatta sampai kalian yarhaman nas, sampai kalian bisa menyayangi sesama manusia, bisa saling peduli satu sama lain, barulah bisa dikatakan rahmat. Namun ketika kita hanya mengatakan, oh saya sayang, saya ini memiliki sifat rasa kasih sayang, itu kepada siapa? Kepada diri saya dan kepada keluarga saya. Oh, itu masih kurang. Belum bisa dapatkan ciri-ciri orang yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengatakan, sampai kita ini bisa memberikan rasa kasih sayang kita kepada semua manusia. Ketika bisa memberikan semua rasa sayang kita kepada semua manusia, maka itulah yang Rasul katakan, orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang. Hadis yang ke-34, wa Nabi Hurairah, bersumber dari Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina rajulun fi tariqin asabahu atasyun. Tatkala kita baina rajulun, di antara kami ini terdapat seseorang, fi tariqin, dalam sebuah perjalanan, asabahu atasyun, lelaki tersebut berasa kehausan. Faja'a bi'ran, kemudian orang tersebut mendatangi kolam, sumur. Fanazala fiha, kemudian orang tersebut mendatangi sumur tersebut. Fasyariba, minum di sumur tersebut. Tsumma kharaja, kemudian orang ini pergi lagi, keluar. Fa idza kalbun ya'kulu tsara minal atashi. Kemudian ini seseorang ini tadinya yang setelah dia minum dia sudah tidak haus lagi. Fa idza kalbun ya'kulu tsara minal atashi, dia menemui seekor anjing yang ya'kulus tsara, sedang memakan rerumputan minal atashi, disebabkan karena kehausan. Fanazala rajulu ilal bi'ri, kemudian orang tadi yang sudah minum dia datangin lagi tuh kolam yang tadi dia minum, yang dimana dia minum tuh kolam, dia datang lagi tuh kolam. Kemudian apa yang dilakukan? Famala akhufahu minal ma', dia ambil, dia punya sepatu, dia isi dengan air. Tsumma amsakal khuffa bifihi, kemudian sepatu ini dia letakkan, dia taruh, dia gigit di mulutnya. Fasaqal kalba, kemudian dia berikan minum kepada si anjing tadi. Akhirnya apa? Fasyagarallahu, Allah berasa memberikan rasa terima kasih kepada orang tersebut. Faghfaralahu, kemudian Allah ampuni dosanya. Jadi ada orang yang memiliki sifat kasih sayang kepada binatang,
yang akhirnya Allah ampuni semua dosanya dan ia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab lain dijelaskan, ada kitab namanya Usfuriyah. Ada juga salah satu seseorang dia melewati sebuah kota. Dia lihat di kota tersebut terdapat sebuah kucing, yang kucing ini sedang kedinginan. Akhirnya kucing tersebut diambil sama dia peluk, dia masukkan ke dalam jubahnya. Dia berjalan-jalan sambil membawa kucing tersebut sampai ke rumahnya, dia berikan minum. Ketika dia meninggal dunia, dia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena sebab sayang sama binatang. Dia sayang sama binatang. Kalau kita kan ketemu sama binatang, ada yang kita suka, ada yang nggak kita suka. Ada binatang yang kita suka, kita demen, kucing kita mainin, kita elus-elus. Coba ketemu kecoa, kita ketokin. Gitu. Jadi ada rasa sayang sama binatang, itu harus ada juga. Karena kenapa demikian? Karena binatang pun adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqalu, kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa inna laha fil bahaimi ajran. Ya Rasulullah, apakah kita bisa mendapatkan pahala kepada para binatang? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW menjawab, fi kulli dzatin kabidin rutabin ajrun. Di setiap zat yang memiliki hati yang basah, artinya masih hidup, ajrun, itu ada pahalanya. Jadi setiap dia membuat kebaikan kepada siapapun manusia yang masih hidup, maka dia mendapatkan pahala daripada perbuatan baik dia. Hadis yang ke-35, wa an Muawiyah bin Qurrah, bersumber dari Muawiyah bin Qurrah, an abihi, dari bapaknya, anna rajulan, ada seseorang, qala, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni azbahu syata wa ana rahamuha. Ya Rasulullah, aku ini sedang menyembelih seekor kambing, wa ana rahamuha, tapi kambing yang saya sembelih ini adalah kambing yang saya paling sayang, saya paling suka, tapi mau nggak mau harus saya sembelih juga nih kambing. Auqala, atau dalam sebuah riwayat dikatakan inni la arhamu syata an adzbahuha, atau dalam sebuah riwayat dikatakan seseorang ini berkeluh kesah, bercerita sama Rasulullah, curhat sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini mau motong kambing, tapi kambingnya ini saya sayang banget. Qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, wasyatu in rahimtaha rahimakallah, kambing yang engkau sayangi, yang niscaya dengan sebab kambing yang kau sayangi yang akan kau potong, rahimakallah, Allah bakal sayang sama kamu. Dengan sebab kamu sayang sama nih kambing, Allah sayang sama kamu. Allah. Bab rahimis shaghiri wa tawqiril kabir, bab yang menjelaskan tentang menyayangi anak yang kecil, menyayangi anak kecil, wa tawqiril kabir, dan menghormati orang yang lebih tua. Jadi dalam agama kita itu, adab itu adalah sebuah hal yang sangat penting, yang nggak bisa dilepaskan. Karena tanpa adab, ya manusia nggak ada apa-apanya. Kita nggak punya adab, mau sebanyak apapun kita punya ilmu, mau sehebat apapun kita, kalau tanpa adanya akhlak, maka itu akan dianggap berkurang. Jadi ini bab yang selanjutnya adalah tentang menyayangi anak kecil dan menghormati orang tua. Nah, pada masa ini banyak orang-orang yang ketemu sama orang yang lebih tua dari dia itu udah mulai menghilangkan rasa taukir, menghormati, itu hilang. Sampai-sampai orang yang lebih muda tidak mau lagi cium tangan kepada orang yang lebih tua. Mungkin sekarang lagi nggak pakai salaman, itu nggak kepake dulu sekarang, karena lagi terdampak dengan pandemi COVID-19. Namun sebelum-sebelumnya banyak anak-anak kecil yang tidak lagi mau cium tangan sama orang tua. Banyak anak kecil yang sudah tidak mau lagi menghormati orang yang lebih tua. Banyak anak kecil ketika bertemu dengan orang-orang yang lebih tua, bukannya menunjukkan sifat taukir, sifat menghormati, malah menjatuhkan orang tua tersebut. Nah, ini udah banyak terjadi. Lalu bagaimana dalam sabda Rasulullah SAW? Hadis yang ke-36, an Amr bin al-As, bersumber dari Amr bin As. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yarham shaghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaisa minna.
Kata Rasulullah SAW, tidak termasuk golongan kami orang-orang yang gak nyayangin anak kecil, orang-orang yang sebel mulu sama anak kecil, orang-orang yang gak cinta sama anak kecil. Itu adalah bukan kelompok kami. Kemudian siapa lagi yang bukan kelompok kami, kata Rasulullah? Wa ya'rif haqqa kabirona. Dan orang-orang yang gak pernah tahu hak-hak orang-orang yang lebih tua dari kita. Kita ketemu sama orang yang lebih tua, harus hormati. Tunjuki rasa ta'zim kita, rasa hormat kita, rasa rasa tawadu kita kepada dia. Jangan merasa bahwa gue lebih muda tapi gue lebih pintar, maka gue gak perlu hormatin dia. Itu gak boleh. Gue lebih muda tapi daya pendidikan gue lebih tinggi daripada dia, dia cuma menang umur doang. Itu gak boleh. Karena dalam ajaran agama, yang dianjurkan sama agama itu adalah yang dilihat daripada umurnya. Menghormati orang itu lihat dari umurnya. Kalau dia lebih tua maka cium tanganlah. Kalau dia lebih muda maka sayangilah. Itu yang diajarkan oleh agama kita dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadis yang bersumber, hadis yang ke-37. Wa an Abi Musa al-Ash'ari, yang bersumber dari Abu Musa al-Ash'ari, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ijlalillahi, termasuk daripada keagungannya Allah Subhanahu wa taala, ikramati syaibatil muslim. Itu apa? Termasuk keagungannya Allah. Allah memerintahkan semua umat manusia untuk apa? Ikramati syaibatil muslim, untuk menghormati orang-orang yang sudah memiliki uban di antara kamu. Orang-orang muslim yang punya uban, itu hormatin. Kemudian apalagi wahamilal qur'ani ghairul ghali fihi, dan pemegang Al-Qur'an. Maksudnya adalah orang-orang yang hafal Qur'an, yang dia ghairul ghali, dia enggak memiliki kekayaan fihi, dalam menghafal tersebut. Wal jafi anhu, tapi memiliki semangat yang luar biasa untuk menghafal Quran. Jadi ada orang yang hafal Quran tapi dia tidak kaya, tapi dia punya semangat yang luar biasa untuk hafal Quran. Maka itu salah satu keagungan yang Allah berikan kepada umat manusia. Yang ketiga, wa ikrama sultanil muqsiti, memuliakan seorang presiden, pemimpin yang al-muqsit, yang adil. Jadi hormati pemimpin yang adil. Apakah kita nggak boleh taat sama pemimpin yang adil? Taat, selama pemimpin itu masih melaksanakan sholat, selama pemimpin itu masih melaksanakan semua aktivitas Islam, selama pemimpin itu masih muslim, maka kita wajib sami'na wa ata'na. Dan dia tidak pernah menganjurkan kepada semua masyarakatnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib taat. Namun ketika ada seorang pemimpin yang dia mengajak masyarakatnya atau pengikutnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia wajib tidak ditaati. Kenapa? Ada kaidah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta presiden yang milih, hatta presiden yang nyuruh kita. Presiden bilang disuruh kita minum khamar, itu nggak boleh. Hatta wali, ulama yang nyuruh kita. Ada ulama nyuruh kita untuk melakukan sebuah kemaksiatan, membuat sebuah kerusakan di muka bumi ini, maka kita wajib untuk tidak mentaatinya. Kenapa? Karena itu yang diajarkan oleh agama. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-38 bersumber dari Anas. Wa an Anasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akrama syabun syaikhan li sinnihi." Tidaklah ada seorang anak muda yang menghormati orang tua karena sebab umurnya. Tidak ada anak muda yang menghormatin orang tua karena umur. Dia menghormatin karena lihat orang tua itu ubanan. Dia ngelihat orang tua itu udah pada keriput tangannya, maka dia hormati itu orang tua tersebut.
illa kecuali qayyadallahu lahu inda sinnihi may yukrimuh, kecuali Allah akan tentukan dia sebagai orang yang nanti ketika dia umurnya sudah mulai tua, ada orang may yukrimuhu, ada orang yang menghormati dia. Kalau kita nanti ketika tua, ketika udah umur 60 tahun ke atas, mudah-mudahan panjang umur kita. Ada ketika umur kita sudah 50 tahun ke atas. Kalau kita dari sekarang tidak pernah menghormati orang yang lebih tua dari kita, maka nanti ketika kita umur 50 tahun, umur 60 tahun, gak ada yang menghormatin kita. Karena apa? Emang udah Allah tentukan. Karena dalam sebuah hadis tadi dikatakan demikian, tidaklah seorang anak muda yang menghormati orang tua karena umurnya, kecuali Allah tentukan ia ketika masuk umur tuanya ada orang yang menghormati dia. Ini indah. Jadi kama tadinu tudanu, sebagaimana engkau melakukan sebuah perbuatan kepada manusia, maka engkau akan diperlakukan demikian. Kalau kamu nggak pengen dicubit, jangan cubit orang. Kalau kamu nggak mau disentil, jangan sentil orang. Gitu. Jadi kalau kamu ingin dihormati ketika umur kamu tua, maka hormati dari sekarang. Hormati semua orang tua yang ada, siapapun itu. Kita mau kenal atau nggak kenal, cium tangan aja udah. Nanti ketika kita sudah mulai berumur tua, maka orang-orang yang di bawah kita akan menghormati kita. Hadis yang ke-39, wa an Aisyah, bersumber dari Sayyidah Aisyah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anzilun nasa manazilahum, posisikan manusia sesuai dengan posisinya. Posisikan manusia sesuai dengan ketentuan posisi dia. Ketua RT, posisikan dia sebagai ketua RT. Jangan ketua RT diposisikan sebagai ustadz, jangan. Ada orang yang lebih kecil dari kita, maka posisikan dia sebagai orang yang lebih kecil dari kita. Ada orang yang lebih tua dari kita, maka posisikan dia sebagai orang yang harus kita hormati. Ada seorang ustadz, seorang ulama, tapi nggak bisa ceramah, atau kurang dipandang sama masyarakat. Ketika kita yang melihat demikian, maka hormatilah ulama tersebut. Kenapa demikian? Karena anzilun nasa manazilahum, posisikan manusia sesuai pada tempatnya. Ketika kita lihat ada seorang ulama yang kualitasnya luar biasa ada di kampung kita, tapi kurang dihormati sama masyarakat sekitar, maka kita sebagai orang yang mengetahui, orang yang berilmu, maka hormatilah ulama tersebut. Kenapa? Memposisikan dia di mana tempatnya dia berada. Kalau dia seorang ulama, seorang ustaz, seorang kiai, maka posisikanlah kita sebagai orang yang akan berdialog dengannya. Kita akan berkomunikasi dengan dia, bergaul dengan dia. Posisikan dia sebagai orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar apa demikian? Agar hubungan mujtama sosial ini bisa berjalan sesuai dengan keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa saling menghormati, bisa saling menyayangi, bisa saling memposisikan tempatnya masing-masing sesuai dengan porsinya, maka ketika itu akan ada kedamaian yang dilahirkan di hadapan manusia semuanya. Babu masir ra'si sagiri wa ijlasihi fi hijrih. Bab yang menjelaskan tentang mengelus atau mengusap kepala anak kecil dan mendudukkan di pahanya. Jadi kalau kita lihat ada anak kecil yang dipangku di paha orang dewasa, apakah ini ada hadisnya? Apakah ini diajarin sama Rasulullah SAW? Oh, ini diajarin. Apakah kita mainin kepala anak kecil, kita ulus-ulus kepalanya? Apakah itu diajarkan oleh agama? Iya. Hadis yang ke-40, an Yusuf bin Abdullah, bersumber dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, qala ajlasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkan aku di pahanya. Wa masaha ala ra'si, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku. Wa sammani Yusufa, kemudian Rasulullah SAW menamakan aku dengan nama Yusuf. Ini salah satu anaknya Abdullah bin Salam. Ini dia punya anaknya ini ditaruh di pangkuan Rasulullah, dipangku, diusap-usap kepalanya, kemudian diberikan nama oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan nama Yusuf. Karena rata-rata ulama-ulama kita ini banyak mencontoh Rasulullah SAW, banyak menunjukkan bahwa dia saking sayangnya sama anak kecil ditaruh di pahanya,
saking sayang sama anak kecil dia makan barang sama anak kecil. Hal itu menunjukkan sifat rahmat, sifat kasih sayang kepada anak kecil tersebut. Hadis yang ke-41, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bersumber dari Abu Hurairah, anna rajulan syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswatal qalbi. Ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang keras hatinya. Faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, in aradta ayyalina galbuk, kalau engkau pengen punya hati yang lemah lembut, punya hati yang sama ketaatan itu lebih peka, sama yang berbau dengan agama itu enggak anti, engkau punya rasa peka kepada sesama, engkau punya kelembutan hati yang luar biasa, yang ketika menyebut nama Allah, 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 kita akan menangis. Kita adalah hati-hati yang lembut. Bagaimana caranya? Rasul bilang, idza aradta ayyalina qalbuka, kalau engkau pengen punya hati yang lembutnya luar biasa, fa'at emil masakin, berilah makan orang-orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, yang kedua, peganglah kepala, usaplah kepala anak yatim. Jadi Rasulullah SAW memberikan dua cara agar hati ini bisa lembut. Yang pertama, beri makanlah orang-orang fakir miskin. Nih, momentum di bulan Ramadan, kita kumpulkan takjil, kita kumpulkan sedekah kita berikan harta, sebagian harta kita kepada orang-orang yang tidak mampu, apalagi kepada orang-orang yang terdampak dengan virus corona ini, kita berikan kepada mereka. Maka ketika itu kita dianggap kita akan memiliki hati yang lemah lembut. Fa'at'imil masakin, berilah makan orang-orang yang miskin. Yang kedua, wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Kenapa demikian? Karena dengan mengusap itu menunjukkan sikap memanjakan. Kalau ada anak kecil yang sedang membutuhkan kasih sayang, kita usap kepalanya, itu adalah menunjukkan rasa kepedulian kita, menunjukkan rasa perhatian kita kepada dia, menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada dia. Karena anak-anak yatim ini adalah orang-orang yang sebenarnya mereka ini baik, enggak bandel. Mereka ini hanya ingin mencari perhatian kepada orang-orang lain, agar mereka ini dianggap ada, mereka ini dianggap perhatian. Jadi mereka ini butuh perhatian, mereka ini butuh kasih sayang. Maka kalau kita pengen punya hati lembut, wamsah ra'sahu, maka usaplah kepalanya. Ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Karena itu apa? Menunjukkan daripada sifat rasa peduli dan sikap rasa kasih sayang kita kepada anak yatim tersebut. Babu mura'ati haqqil ahlin, bab yang menjelaskan tentang menjaga kewajiban keluarga. Jadi kewajiban keluarga ini harus kita jaga, karena keluarga itu adalah orang-orang yang harus kita jaga, orang-orang yang harus kita berikan nafkah, orang-orang yang harus kita pedulikan terlebih dahulu, termasuk qorobah ini. Hadis yang ke-42, an Jabir bin Abdullah, bersumber dari Jabir bin Abdullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi fi hajjati bi Arafah. Jadi Rasulullah SAW khutbah di hajinya, posisinya di Arafah. Ittaqullaha fin nisa, hati-hatilah kalian kepada istri-istri kalian. Jadi hati-hatilah kamu kepada istri-istri kamu. Kenapa demikian? Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah. Sesungguhnya kalian mengambil semua perempuan-perempuan untuk dijadikan istri bi amanatillah, dengan amanat, mengambil amanatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada amanah yang Allah berikan kepada si laki-laki agar mereka menjaga perempuan-perempuan atau istri-istri. Wa astahlaltum wastahalaltum, dan engkau mengambil halal furujahunna, kemaluan mereka, bi kalimatillah. Wa inna lakum alaihinna alla yuti'ana furusyakum ahadan takrahunahu, dan sesungguhnya kamu para laki-laki alaihinna, terhadap perempuan, alla yuti'na, laranglah para perempuan-perempuan itu furusyakum ahadan, mendatangkan seseorang yang kamu benci masuk dalam rumah kamu.
Jadi nggak boleh ada orang yang masuk ke rumahnya yang dibenci sama suaminya. Fa'in fa'alna, jika seorang perempuan melakukan hal demikian, dia ngundang laki-laki masuk dalam rumahnya, masuk dalam kamarnya. Jika istri melakukan hal demikian, fadribuhunna darban ghaira mubarrih, maka pukullah istri itu dengan pukulan yang ghaira mubarrih, tanpa melukai. Jadi agama pun menganjurkan untuk memukul, tapi pukulannya itu nggak boleh nyakitin, nggak boleh memberikan bekas, nggak boleh memberikan luka. Saya punya kakek tuh dulu, Haji Mujizaba, saya punya kakek menjelaskan ghairu mubarrih, memukul tanpa luka itu dengan satu lidi, kebuka dengan satu lidi, tiga pelan gitu doang, cuman di tok. Ya nggak boleh kencang-kencang. Dan nggak boleh mukul di bagian wajah, itu dijelaskan sama Rasulullah SAW. Nggak boleh seorang laki-laki, seorang istri mukul di bagian wajah, atau di bagian-bagian yang membahayakan atau membuat dia malu, membuat para istri ini malu ketika bermuamalah, berhubungan sosial kepada teman-temannya. Ya kalau misalkan istrinya ada bengep begitu kan, bisa tampol sama lakinya, ketemu sama teman-temannya, ini bekas bengepan, itu gara-gara kenapa ditampol sama laki gua lah, malu dia. Makanya fadribuhunna darban ghaira mubarrih, boleh pukul perempuan, boleh pukul istri, tapi dengan syarat ghaira mubarrih, tanpa melukai itu istri. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan bagi perempuan itu alaikum terhadap kamu, maksudnya kamu memiliki kewajiban rizquhunna, untuk memberikan rezeki kepada perempuan. Maksudnya apa? Menafkahi perempuan, berikan harta yang kita punya, nafkahi perempuan itu. Wa kiswatuhunna, dan berikanlah pakaian perempuan bil ma'rufi, dengan yang baik, pakaian yang layak. Beliin daster yang cakep-cakep, beliin baju yang bagus-bagus. Jangan baju udah bolong-bolong 3 disuruh pakai itu istri, nggak boleh, termasuk zalim. Karena wa kiswatuhunna bil ma'rufi, berikanlah pakaian kepada perempuan, kepada para istri bil ma'ruf, dengan yang bagus. Sebenarnya dalam Quran Al-Karim dikatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah kepada para istri-istri itu bil ma'ruf, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik. Wa an Hakim bin Muawiyah an abihi, bersumber dari Hakim bin Muawiyah dari bapaknya, anna rajulan sa'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seseorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ma haqqul mar'ati ala zauji, apa kewajiban suami terhadap istrinya? Ma haqqul mar'ah ala zauji, apa kewajiban suami terhadap istri? Qala sallallahu alaihi wasallam ayyutaimaha idza ta'ama, istri itu harus diberikan makan jika lakinya makan. Jadi kalau lakinya makan, istri harus makan. Wa yaksuha idza tasa, dan berikanlah pakaian yang terbaik kepada si istri idza tasa, jika seorang laki-laki ini, suami ini menggunakan pakaian yang baik. Wala yahjur illa fil bait, janganlah diamkan itu istri kecuali fil bait, di dalam rumah. Wala yadribul wajha, jangan pukul wajah. Wala yuqabbihu, dan janganlah menjelek-jelekkan istri. Istri jangan dijelek-jelekin. Rahasia istri adalah rahasia suami. Rahasia suami adalah rahasia istri. Hadis yang ke-44, an Abi Mas'udin Al-Ansari, bersumber dari Abu Mas'ud Al-Ansari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu idza anfaqa nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kutibat lahu shadaqah. Jika ada seorang muslim yang dia menafkahkan, mengeluarkan nafkah terhadap keluarganya, wa huwa yahtasibuha, dalam keadaan ia mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kutibat lahu shadaqah, maka dianggap harta yang dia keluarkan itu adalah sedekah. Jadi harta yang dikeluarkan itu adalah sedekah. Ketika seorang suami, seorang muslim, dia menafkahi keluarganya dengan niatan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itu dianggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-45, wa Nabi Hurairah, bersumber dari Abu Hurairah,
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal mar'atu kadzal'i. Perempuan itu layaknya seperti tulang rusuk. Ya, perempuan itu kayak tulang rusuk. In aqamtaha kasartaha. Kalau engkau luruskan, patah itu tulang. Wa in istamta'ta biha wa fiha iwajun. Jika engkau membiarkan itu tulang rusuk dibengkokin aja, dibiarin aja, wa fiha iwajun, dia kan terus-menerus bengkok. Maksudnya ketika kepada seorang perempuan, kepada seorang istri, kita harus lentur. Ada masanya kita untuk meluruskan, ada masa kita untuk melenturkan, untuk membelokkan. Jadi jangan dilurusin lah patah, dibengkokin, didiemin aja lah bengkok semua akhirnya nggak bisa mengambil mengambil manfaat daripada suaminya itu. Hadis yang ke-46, wa anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dinarin a'taituhu fisabilillah wa dinarin a'taituhu miskinan wa dinarin anfaqtuhu ala ahlik. Bersumber dari Abu Hurairah juga, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu dinar harta a'taitahu fisabilillah, bukan a'taituhu, dalam satu mata uang, kamu punya uang itu, a'taitahu fisabilillah, yang engkau keluarkan untuk berjuang di jalan Allah, wa dinarin a'taitahu miskinan, dan ada engkau punya uang juga engkau berikan kepada orang-orang miskin, wa dinarin anfaqtahu ila ahlik, dan engkau punya uang juga tapi engkau keluarkan kepada keluargamu. Kemudian Rasulullah SAW bilang apa? Ad-dinarul ladzi tunfiquhu ala ahlik a'dhamuha ajran. Pahala yang paling besar itu adalah ketika engkau punya uang engkau berikan kepada keluarga kamu. Nah, itu lebih besar tuh harta, pahalanya, daripada dia punya uang dia berikan untuk berjuang di jalan Allah. Dia punya harta dia berikan kepada fakir miskin. Kemudian dia punya harta dia berikan kepada keluarganya. Di antara tiga ini yang paling besar pahalanya adalah ketika kita memberikan harta kita kepada keluarga kita. Itu lebih banyak pahalanya. Makanya kalau begitu tidak boleh pelit. Seorang suami punya harta, kasih istrinya. Hadis yang ke-47, wa an Aisyah qala, bersumber dari Aisyah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah ini, sebaik-baik di antara kalian itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, karena aku adalah contoh orang yang paling baik sama keluarga aku. Wa idza mata sahibukum fada'uhu wa la taqa'u fihi. Jika seseorang, ada kerabat kamu, ada orang-orang terdekat kamu mati, fada'uhu, maka tinggalkan dia, lupakan dia, move on. Wa la taqa'u fihi, janganlah kita tenggelam dalam kesedihan. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam artian lain, saya buka beberapa syarah tentang masalah hadis tersebut. Jangan menyebutkan keburukan dia. Maksudnya, jika seseorang, ada sahabat di antara kamu yang meninggal dunia, ada kerabat kamu yang meninggal dunia, fada'auhu, ya udah lupain aja. Jangan pernah nyebutin keburukan dia. Dalam sebuah hadis pun dikatakan, uzkuru mahasina mautakum wa kufuan masawihim. Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia di antara kamu, wa kufuan masawihim, dan lupakan semua keburukannya. Jangan pernah lagi dibangkit-bangkit, jangan pernah lagi disebut-sebut tentang keburukan dia. Itu yang diajarin sama agama. Yang terakhir yang ke-48, wa an Abi Sa'idin, bersumber dari Abi Sa'id, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syarran nasi indallahi yaumal qiyamah. Hadis yang terakhir yang ke-48, bersumber dari Abu Sa'id, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syarran nasi indallahi yaumal qiyamah, sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi tsumma yanshuru sirraha. Orang yang paling buruk di hari kiamat adalah seorang suami yang yufdi ila imra'atihi, membuka luas-luas tentang rahasia suaminya, tentang rahasia istrinya. Jadi ar-rajulu yufdi ila imra'atihi. Seseorang yang paling buruk di hari kiamat adalah orang-orang atau seorang suami yang mengumbar-ngumbar rahasia semua istrinya.
wa tufdi ilaihi, dan seorang istri yang mengumbar-ngumbar semua rahasia suaminya. Lumayan syuru sirrahu, kemudian disebarluaskan kemanapun. Jadi kejelekan suami, keburukan istri, semuanya ditunjukkan kepada khalayak masyarakat. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang paling buruk, manusia yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat. Maka marilah kita jaga akhlak kita, adab kita kepada keluarga kita, kepada anak kecil, kepada orang yang tua. Agar apa? Agar menunjukkan sikap yang lebih baik, agar menunjukkan bentuk daripada rasa sayang dan peduli kepada sesama. Semoga ini semua bermanfaat. Insyaallah kita bertemu di part yang keempat, di pembahasan tentang menjaga kewajiban hubungan suami istri. Semoga ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.